Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang dengan tema Negara Oki Indonesia versus Malaysia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jasuli dengan NIM 229 dan rekan kelompok kami. Saya Angga Maulana Firmansyah dengan NIM 110. Saya Muhammad Rifki dengan NIM 232. Saya Zainab NIM 075. Dan saya Quratul Uyun NIM 128. Baik, kelompok kami akan menjelaskan tentang praktek keuangan publik Islam pada negara Oki, Indonesia versus Malaysia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum Oki. Jadi, Oki itu adalah organisasi kerja Islam, Organization of the Islamic Conference. Oki, organisasi Islam, didirikan pada 25 September tahun 1969 di Maroko. Dan juga Oki berkembang menjadi wajah diploma dan solidaritas antar negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di level internasional. Untuk Oki sendiri, mereka mempunyai struktur dan juga lembaga. Strukturnya yaitu ada KKT Islam dan juga Dewan Kementerian Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal. Untuk lembaganya, Oki memiliki 2 lembaga, yaitu yang pertama IBD, I-Development Bank, dan yang kedua adalah ISSCO. Keanggotaan Oki saat ini beranggota 57 negara dari beberapa benua negara. Oki menjadi organisasi terbesar kedua setelah PPP. Untuk peran organisasi kerja Islam sendiri, yang pertama adalah mendorong perdagangan intra-trade dan juga menguatkan keuangan Islam melalui instrumen kerjasama. Dan yang ketiga yakni wacana mata uang bersama masih terkendala politik dan juga struktural. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pendapatan dan pengeluaran di Indonesia. Adapun sumber pendapatan di Indonesia terdiri dari pendapatan dalam negeri dan hibah dari negara lain. Adapun pendapatan dari dalam negeri pemerintah berupa perpajakan, di antaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan atau dikenal dengan PPh. Pajak penghasilan di sini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan pajak yang dikenakan kepada individu atau badan usaha yang perhitungannya berdasarkan pada total penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun. Yang kedua itu pajak bumi dan bangunan atau yang dikenal dengan PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah pungutan wajib yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan menengah. Adapun yang ketiga yakni pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa merupakan pengganti dari pajak penjualan, yang mana hal tersebut disebabkan karena pajak penjualan dinilai tidak memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran. Adapun yang keempat adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak atau BPK yang tergolong dalam barang mewah yang diproduksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kelima itu cukai. Cukai merupakan pungutan yang dikenakan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang biasanya memiliki dampak negatif bagi masyarakat ataupun lingkungan. Tujuan utama dari cukai bukan sekedar hanya untuk menambah pemasukan negara, tetapi juga mengatur khususnya untuk membatasi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang tersebut. Adapun pengeluaran pemerintah mencakup semua belanja yang digunakan oleh pemerintah dalam belanja konsumsi pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, serta belanja investasi pemerintah seperti pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah berkontribusi langsung pada nilai PDB suatu negara. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan sumber pendapatan dan pengeluaran negara Malaysia. Yang pertama, sumber pendapatan di Malaysia itu ada pajak, non-pajak, zakat, dan yang terakhir itu ada wakaf. Yang kedua, ada sumber pengeluaran di Malaysia.
di mana sumber pengeluaran di Malaysia itu dibagi menjadi dua, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung, di mana penyaluran zakat ini secara langsung ditujukan kepada 8 asnaf. Peruntuk dana zakat secara langsung, seperti bantuan keuangan bulanan dan bantuan sekolah, bantuan peniagaan dan pertanian. Selanjutnya itu ada bantuan deposit, sewa beli taksi, sewa rumah, deposit fund bas sekolah, dan pembelian kendaraan roda 3. Bantuan pembakaian dan deposit membeli rumah kos rendah, bantuan medis, musibah, dan agensi pendidikan, bantuan uang tambahan dalam atau luar negeri atau Ibnu Sabil, bantuan uang segera, bantuan al-riqaq, dan bantuan pelajar, bantuan perkawinan dan penyelesaian hutang ghorimin, beasiswa Baitul Mal atau intensif, kas, belajar cemerlang. Yang terakhir itu ada bantuan untuk hafidz Al-Quran. Yang kedua secara tidak langsung. Penyaluran dana zakat secara tidak langsung akan digunakan untuk menyalurkan suatu program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, berikut beberapa dana zakat secara tidak langsung, yaitu program pendidikan, program pelatihan fakir miskin, program pemberian perlindungan kepada anak yatim, program pelindungan masyarakat Islam, program program pelajar melalui takziah Islam, dan yang terakhir pendirian hospital pusat rawat inap atau disebut dengan pusrawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik keuangan publik Islam di Indonesia. Yang pertama ada zakat sebagai instrumen fiskal Islam, di mana zakat di Indonesia itu dipegang atau dikelola oleh Basnas dan LAS. Terus yang kedua ada wakaf produktif dan inovatif. Selain wakaf tanah untuk masjid atau sekolah, Indonesia itu juga mengembangkan wakaf produktif, seperti halnya wakaf uang, wakaf saham, dan juga wakaf produktif. Terus yang ketiga ada suku negara syariah. Jadi suku negara menjadi instrumen penting dalam keuangan publik Islam. Jenis suku negara syariah di Indonesia itu ada suku retail, suku tabungan, dan suku proyek. Terus yang keempat ada infak dan sedekah dalam keuangan publik. Jadi meskipun tidak wajib seperti zakat, infak itu juga berperan untuk menambah dana sosial untuk program pemerintah dan lembaga zakat. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang praktik keuangan publik Islam di negara Malaysia. Yang pertama ada zakat. Jadi zakat di negara Malaysia itu dikelola oleh MAIN atau Majelis Agama Islam Negeri di Malaysia. Terus yang kedua ada wakaf. Wakaf di Malaysia itu berhasil mengembangkan wakaf tunai, wakaf korporat, dan wakaf properti. Contohnya kalau wakaf korporat itu seperti wakaf An-Nur Corporation oleh Johor Corporation. Terus pembangunan rumah sakit, universitas, dan properti komersial berbasis wakaf. Terus yang ketiga ada instrumen keuangan syariah. Jadi Malaysia itu merupakan pionir global dalam suku pemerintah dan korporasi, Islamic Treasury Bills, dan Islamic Government Investment Issues atau GII. Terus yang keempat peran pemerintah. Jadi peran pemerintah Malaysia itu berperan aktif untuk melalui kebijakan fiskal berbasis syariah dan juga peraturan pendukung industri keuangan Islam. Yang kelima tantangan dan prospeknya. Jadi tantangan untuk negara Malaysia itu harmonisasi hukum syariahnya itu antar negara bagian, terus kurangnya pemahaman masyarakat di beberapa daerah,
Dan untuk prospeknya, Malaysia itu menargetkan menjadi pusat keuangan Islam global dan juga peningkatan wakaf korporat dan integrasi teknologi digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kebijakan keuangan publik Islam Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, kebijakan keuangan publik Islam di Indonesia. Keuangan publik Islam di Indonesia berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks Indonesia, penerapan kebijakan keuangan publik Islam tercermin dalam instrumen seperti zakat, pajak, wakaf, serta penerbitan suku negara sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satu bentuk nyata kebijakan keuangan publik Islam di Indonesia adalah pengelolaan zakat melalui pemerintah Badan Amil Zakat Nasional atau disebut Basnas yang memiliki kewenangan untuk mengelola zakat secara terstruktur dan transparansi. Hal ini bertujuan agar zakat dapat menjadi sumber dana publik yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, kebijakan keuangan publik Islam di Malaysia. Keuangan publik Islam di Malaysia memiliki perkembangan yang cukup signifikan dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Malaysia berhasil mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam kebijakan fiskal, pengelolaan zakat, wakaf, serta instrumen pembiayaan berbasis suku. Model ini tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi contoh penerapan keuangan Islam di level kebijakan publik. Zakat di Malaysia dikelola secara terpusat oleh lembaga resmi di bawah otoritas negara bagian karena zakat merupakan urusan agama yang berada di bawah kewenangan sultan melalui Majelis Agama Islam Negeri atau disebut MAIN. Zakat dikumpulkan dan disalurkan untuk program kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, serta pendidikan. Pendekatan ini membuat pengelolaan zakat di Malaysia lebih sistematis dan terukur. Selanjutnya, perbedaan kebijakan keuangan publik Islam Indonesia dan Malaysia. Dari segi aspek pengelolaan zakat, di Indonesia dikelola oleh Basnas sebagai lembaga nasional dengan sifat koordinatif. Masyarakat juga bisa menyalurkan zakat lewat lembaga amil zakat swasta resmi. Sedangkan Malaysia dikelola secara terpusat oleh Majelis Agama Islam Negeri di bawah otoritas sultan sehingga lebih terstruktur dan konsisten. Dari aspek pengelolaan wakaf, Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang masih fokus pada literasi dan pengembangan wakaf produktif. Sedangkan Malaysia lebih maju. Wakaf sudah dimanfaatkan untuk pendidikan, rumah sakit, hingga bisnis komersial. Misalnya wakaf di Universiti Islam Antarbangsa Malaysia. Selanjutnya dari aspek instrumen suku, Indonesia masih fokus pada suku negara berbasis proyek untuk infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sekolah. Sedangkan di Malaysia sudah menjadi pelopor pasar suku global yang digunakan untuk infrastruktur, energi, dan juga sebagai instrumen moneter dan pasar modal. Dari aspek perpajakan, Indonesia zakat dapat dijadikan pengurang pajak, namun implementasi masih belum optimal dan masyarakat sering merasa terbebani ganda. Sedangkan di Malaysia, insentif pajak langsung diberikan bagi pembayar zakat, sehingga beban ganda bisa dihindari dan kepatuhan lebih tinggi. Dari aspek tata kelola lembaga, Indonesia terdapat banyak lembaga berbeda seperti Basnas, BWI, Kemenku untuk SN yang koordinasi masih jadi tantangan. Malaysia lebih terintegrasi dengan pengawasan Bank Negara Malaysia atau BNM dan Suruhanjaya Security.